Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Gimana kabarnya semua hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, dikabulkan doa-doanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke guys, udah berapa ya, gue sekitar 3 hari apa 4 hari gitu gue nggak ngonten gara-garanya lagi sakit gigi guys. Jadi nggak enak kalau pakai helm terus dipakai ngomong ngoceh terus tuh, nyut-nyutan gitu. Gue bawa motor aja gue pelan banget pulang balik kantor. Nah ini hari ini sebenarnya juga masih sih. Nah ini gue sekarang habis Jumatan gue mau berangkat ke dokter gigi nih. Kebetulan dokter giginya teman SMA gua, teman dari SMP lah. Jadi kemarin gua kebetulan di kantor itu kan di bawah tuh ada klinik gigi juga. Gua udah nanya di situ, dokter pun harus appointment. Dan gue inget tuh teman gua tuh pernah info lah kalau dia buka klinik bareng sama temennya, buka praktek di daerah Bintaro, di dekat Lotte, di seberang Lotte, di ruko-ruko yang nempel sama rumah sakit Premier Bintaro. Gue tanya lah sama dia, nambel gigi gini. Dia nanya keluhan apa, gigi gue nyut-nyutan. Tadinya sih mau janjian hari Selasa dia bilang, cuman gue bilang wah lu gila kali, gue suruh nahanin nyut-nyutan sampai hari Selasa, gue sih nggak sanggup ya, gue bilang. Terus akhirnya dia reschedule, ya udah besok aja gimana. Hari ini tuh maksudnya dia ngajakin ketemuannya jam 1 ya. Gue bilang oke deh, gue mendingan gue izin kantor aja kan. Tadinya gue mau izin WFA, jadi gue bilang sama temen gue besok WFA ya, tapi kalau misalnya sempat atau ini gue paling dari situ langsung ke kantor. Nah kebetulan temen gue aman-aman aja sih, karena hari Senin kemarin yang jatahnya gue WFA itu gue media day guys, jadi bisa gue tuker lah WFA nya sebenarnya sama hari ini. Tapi kalau buat ngelarin kerjaan gue mendingan di kantor ya, mood kerjanya tuh beda gitu di rumah sama di kantor. Jadi gue ini mau OTW ke klinik temen gue yang udah bertahun-tahun gak ketemu sih, cuman ngobrol di grup doang, dan gue juga jarang muncul gitu di grup. Udah kayak artis gue kalau gue komen di grup, woi gila lu kemana aja lu gitu. Ya sibuk mencari nafkah buat keluarga guys. Nah kebetulan juga asuransi kantor gue itu baru ganti asuransi lah, jadi baru aktif kemarin, dan ini kayaknya asuransi baru, jadi belum bisa di semua tempat. Gue kemarin nanya ke temen gue juga, dia bilang dia lagi proses daftar ke asuransinya gitu. Jadi gue bilang jadi gimana, dia bilang ya udah kerjain aja dulu, ntar kalau udah terdaftar baru gue pinjam kartu lu. Cuman kan gue nggak enak ya, masa ngerjain nambel gigi pay letter guys. Jadi ya bayar pribadi dulu aja lah, atau nanti kalau bisa reimburse ke kantor, ke asuransinya gue reimburse, tapi kayaknya sih nggak bisa. Jadi ini kayaknya gue kemungkinan akan setelah tampil gigi bakal ngobrol-ngobrol dulu sih sama dia, nggak bakal langsung kayak lu ke dokter gigi selesai terus pulang. Pasti bakal banyak yang dicerita-ceritain, ditanya-tanyain gimana sekarang ya kan. Apalagi teman dari SMP, dan gue sama dia itu jatuhnya apa ya, zamannya sekolah tuh kayak di angkatan gue tuh gue sama dia 2 orang yang punya kartu sakti guys. Kartu sakti itu maksudnya bukan kartu sakti apa ya, jadi kayak guru tuh tahu gue sama dia di rumah tuh bebas sama orang tuanya mau ngerokok gitu kan. Jadi kita bebas lah, ketahuan ngerokok sama guru pun nggak cuma ditegur doang sama guru, jangan di sini ngerokoknya nggak enak, lihat yang lain gitu. Tapi kalau teman-teman gue yang lain mah begitu ketahuan jangan kan ngerokok, razia bawa korek aja dipanggil guru BP, gue bilang. Jadi gue dulu pernah punya cerita, gue waktu SMA, karena kan gue di rumah emang gue kan 2 bersaudara, otomatis berarti di rumah gue laki-laki tuh ada 3, nyokap gue perempuan sendiri kan. Nah 3 orang laki-laki di rumah gue ini 3-3nya perokok guys.
tiga-tiga perokok. Jadi gue tuh kadang kalau mau berangkat sekolah, rokoknya ada nggak ada korek, gue bawa korek bapak gue. Sementara korek bapak gue itu dulu tuh Zippo. Lu tau kan Zippo kan apa ya, bukan korek sekali pakai, emang barang jatuhnya tuh sekarang barang koleksi gitu. Jadi gue bawa, terus kena razia tuh di sekolah. Kena razia, kebetulan di tas gue ada bungkus rokok sama korek Zippo, tapi bungkus rokoknya tuh udah kosong. Bungkus rokok kosong. Gue bilang ya kalau itu mah ambil aja pak, orang kosong. Gue bilang nggak ada yang bisa dihisap juga. Rokoknya disita. Terus kata guru gue, nanti kamu pulang sekolah ke ruang BP ya, ketemu sama bu siapa gitu, gue lupa namanya. Oh ya udah, gue bilang, buat ngambil koreknya kan. Nah, pulang sekolah gue datang tuh ke ruang BP. Gue datang ke ruang BP, si gurunya ini langsung kayak nantangin gitu ke gue. Dia pikir gue kalau ketahuan ngerokok bakal kena omel kali ya di rumah ya. Ini jadi gimana nih kamu nih, mau gimana? Terus ya gue tantangin balik lah. Ya gimana bu, ibu mau telepon orang tua saya, mau pakai HP saya apa mau ibu nelfon sendiri? Loh kok kamu berani banget gini-gini? Gue bilang aja jujuran sama guru itu, ya saya di rumah boleh bu ngerokok sama orang tua saya. Malah saya kalau mau ngerokok sama orang tua saya jangan di luar katanya, kalau mau di rumah aja, nggak enak dilihat orang gitu. Oh gitu, iyalah itu juga korek yang ibu pegang itu korek bapak saya. Tadi pagi saya mau berangkat, saya nggak ada korek, saya pinjam gitu. Terus karena guru BP-nya kayak malu sendiri, yaudah nih ambil aja nih koreknya nih. Kocak kan jadinya kan, malu sendiri gurunya. Ya emang gue boleh. Jadi gue pertama kali ketahuan ngerokok itu SMA, dan gue emang pertama kali ngerokok tuh SMA. Ketahuan nyokap gue ngerokok, nyokap gue bilang ngerokok ya, gue bilang iya. Kenapa emang, gue bilang gitu ya, bukan nantangin ya, gue jujur aja, gue orangnya tuh susah gitu kalau buat disuruh ngebohong. Gue ngerokok ya, gue bilang gue ngerokok, nggak apa-apa kata nyokap gue. Terus tiap gue mau keluar, mau kemana, mau ke warung, mau ngapain, mau ngerokok ya, iya. Duh kalau mau ngerokok di rumah aja, rokoknya beli terus ngerokok di rumah, ya malah enak dong gue. Anak-anak lain malah pengen ngerokok di rumah, ngumpet-ngumpet dari orang tuanya, gue malah enak. Tapi ya apa ya, kalau gue menilainya kayak orang tua gue tuh mengajarkan gue buat ya lu kalau emang ini ya jujur aja, nggak usah bohong-bohong, tapi cukup sampai bokap gue juga bilang sampai di batas rokok. Kalau lu sampai narkoba katanya, bakal gue sendiri yang nganterin lu ke polisi, kata bokap gue gitu. Dan alhamdulillahnya gue juga emang nggak doyan ya kayak minum, apalagi narkoba gitu. Gue minum, gue pernah nyoba, sampai sekarang pun gue kadang nyoba, aduh gue emang nggak doyan gitu buat minum. Dan alhamdulillahnya ya dengan gua nggak minum kan, kos buat beli minuman tuh bisa disimpan, bisa buat vario ya kan. Sekarang pun juga gua udah tahap berhenti ngerokok guys. Jadi gua sekarang udah full nge-vape, gua udah nggak ngerokok sama sekali, dan gua berhentinya nggak pakai bertahap, bener-bener langsung berhenti. Karena buat ya supaya ada kos yang bisa disimpan lah, buat kalau misalnya ada apa-apa ya kan. Mungkin kalau motor gue harus di-upgrade, kayak misalnya si VT ini aja harus di-upgrade, nunggu duit. Kalau gue nggak ngerokok ya kita bisa hitung-hitungan lah, rokok gue itu Jarum Super, satu bungkusnya berapa, sehari sebungkus, sebulan gue bisa nyimpen nge-save berapa rupiah tuh kalau gue nggak ngerokok gitu. Karena terakhir itu gue ngerokok aktif, nge-vape juga aktif, jadi double gitu pengeluarannya. Kalau sekarang gue udah bener-bener full nge-vape doang. Dan ya istri gue juga lebih senang karena dia emang sangat tidak setuju gue ngerokok. Oke guys, nih jadi lokasinya nih di sini nih. Kalau lo yang pengen tahu gitu, siapa tahu kan ada yang pengen, wah gue pengen ke dokter gigi nih, gue butuh dokter gigi. Nah ini kan kalau sebelah situ kan Lotte. Nah ini kan ada ruko nih di sini. Nah di ruko-ruko ini, cuman gue pastinya di mananya gue belum tahu. Jadi gue kayaknya bakal muter-muter nih di dalam. Khusus motor, oke. Kayaknya itu dari Dentafix deh. Sebentar ya, gue lihat dulu ya. Kalau nggak salah sih Dentafix namanya. Ya betul, Dentafix. Temen gue udah nyampe.
Jadi gua parkir dulu guys, parkirnya masuknya dari sini. Udah sampai. Gua ketemu temen gue dulu ya guys, lanjut nanti lagi, oke? Oke guys, udah selesai dari dokter giginya. Tadi tuh barusan tuh fotonya tuh, nah itu yang temen gue dari SMA. Tadi dia ngerjain langsung. Jadi sebenarnya dia tuh di situ bareng sama teman-temannya, cuman ya ganti-gantian lah praktek. Dia jarang praktek di situ karena pasiennya gua, jadi dia bela-belain tuh datang sekalian ngobrol-ngobrol. Dan untuk kliniknya sih sangat ramah ya buat anak-anak atau buat lo yang gue tuh aslinya gue takut banget sama yang namanya dokter gigi gitu, karena gue takut ya tahu sendiri lah kalau namanya udah sugesti kan, dibor apa segala macam. Dan nggak tahu kenapa ya tadi dia penanganannya enak, dia bisa bikin sambil ngobrol supaya kita nggak takut disuntik pun. Dan tadi gue, dia jangan disuntik dong, nggak ada cara lain. Gue bilang disemprot, nggak ada, cuma disuntik, nggak berasa kok katanya. Dan gue baru ini gue ngerasain gusi gue, gue nggak tahu yang disuntik sama dia gusi atau bibir. Yang jelas nih sampai sekarang nih bibir kanan gue nih rasanya kayak bengkak, kebas gitu ya, kayak habis kena tabok. Sampai sekarang. Jadi ini ternyata gigi gue itu nggak bisa langsung ditambal, harus perawatan. Sarafnya lagi dimatiin dulu, jadi yang ini ditambal sementara supaya sarafnya mati, ntar dibersihin lagi baru ditambal permanen guys. Jadi ternyata yang sakit nyucutan ini tuh tambelan gua yang udah lama pecah. Jadi kayaknya gua nggak tahu nambelan nggak bener atau gimana, pecah. Karena yang bawahnya juga dulu tambelan tapi udah lama pecah. Tadi temen gue bilang ini tambelan nih udah pecah nih, pecahannya gue cabut ya, tambelannya nih dikasih lihat ke gue. Dan enak lah kliniknya, harganya juga bersahabat. Kita bisa ngeliat kondisi gigi kita langsung di layar. Jadi layarnya tuh ada di depan kita tuh, tunjukin langsung dikamerain sama dia kan, nih gini ya, ini yang lubang ini, yang ini. Dan ya dia sampai nanya tadi, nggak kapok kan lo ke dokter gigi? Ya enggak lah sebenarnya sih, cuman gue takut aja. Kita kan nggak tahu ya, penanganan orang kan beda-beda. Kayak dokter sekalipun, dokter A sama dokter B itu kan kadang cara komunikasinya, cara interaksinya itu kan beda kan gitu. Kebetulan teman gue ini enak, dan tadi gue ngobrol-ngobrol juga, gue nanya kan dari cara gue sampai bilang sama dia, dari cara lu nanganin pasien kelihatan banget ya emang klinik lu ini tuh targetnya lebih ke anak-anak, lebih ke family gitu, bukan yang dokter gigi. Lu datang gigi dikerjain selesai pulang gitu, dokternya diem aja, cuman ya mangap, buka tutup mulut, ini tahan ya, nggak gitu. Ini kayak ya dia ngajak ngobrol, ngajak gimana supaya caranya kita tuh konsentrasinya kepecah gitu, nggak ke gigi kita yang lagi sakit gitu guys. Ya tapi ini sekarang masih nyut-nyutan. Dia juga bilang ini masih hari pertama pasti bakal nyut-nyutan, jadi gue disaranin minum obat. Tadi kebetulan obat yang mau dia kasih ke gue udah pegang tuh, gue emang udah ada obatnya. Karena waktu itu gue pernah ke puskesmas, gusi gue bengkak, dikasih obat buat ngempesin gusi dulu. Tadi pas gue tunjukin, nih gue ada obat ini nih, nah lu pakai yang ini aja deh, buat ya harusnya sih hari ini aja ya, besok harusnya udah nggak terlalu nyut-nyutan gitu. Tapi tadi gue tanya gimana kalau dia nyut-nyutan tapi gue masih bisa nahan, ini perlu minum nggak ya? Kalau untuk hari ini disaranin minum, lebih baik minum dulu aja. Mungkin kalau besok harusnya udah nggak perlu minum ya, tapi kalau nyut-nyutan ya minum aja. Tapi sehari gue saranin 2 kali katanya, karena kan obat itu ada beda-beda ya, dan obat itu ke badan juga efeknya beda-beda. Ada yang berefek, ada yang antibodinya udah nggak ngefek sama obatnya gitu, beda-beda. Jadi untuk di vlog kali ini gue nggak ngomongin motor nih guys, gue ngomongin sakit gigi. Karena dengan sakit giginya gue ini, gue jadi nggak ngevlog gitu. Pokoknya ya bener deh, kalau kata Maggie Z mah, daripada sakit gigi lebih baik sakit hati. Karena asli kalau udah sakit gigi tuh lu nggak bisa ngapa-ngapain. Kemarin aja gue di kantor gue diem aja,
Gue bener-bener nggak bisa, karena ini sakit giginya bener-bener udah nyampe kayak ke kepala, ke otak malah. Kayak nyut-nyutannya itu ganggu banget. Lu mau mikir juga jadi nggak bisa, mau ngapa-ngapain keganggu. Yang ada gue lagi media day bolak-balik naik turun, gue ngambil minum, karena dengan dengan gue minum kumur-kumur tuh mendingan gitu, redaan gitu nyut-nyutannya gitu. Pokoknya jadi mengganggu aktivitas lo deh yang namanya sakit gigi tuh. Jadi ya beneran lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Kalau sakit hati mah lu speeding juga hilang tuh, healing dikit juga lupa sama yang namanya sakit hati. Kalau udah sakit gigi lu mau healing kayak gue nih, mau speeding sampai besok pagi juga tetap aja nyut-nyutan gigi gua. Dari kemarin temen gue ngajakin nitrate lo, enggak gua lagi kagak bisa, gue keluar nggak konsen, gue bawa motor, gigi gue lagi nyut-nyutan, gue bilang. Ya tapi emang gue orangnya nggak ngerawat gigi sih, cuman ya ala kadar aja, karena gue ya itu kayak gue bilang tadi, gue paling takut namanya dokter tuh. Udah gue kalau udah dengar kata dokter mules gue. Ini aja tadi kenapa gue berani ya, karena temen gue sendiri yang bakal nanganin. Enak gitu gue komunikasi ya, jangan ini, jangan itu, tapi ya dia tetap menganggap gue pasien gitu. Nih berarti gue lanjut lagi langsung ke kantor, karena masih ada kerjaan yang harus saya selesaikan di kantor. Kebetulan hari ini peserta Pro Series pada datang. Nih kalau lo ya, harusnya belum pada tahu sih. Jadi EVOS itu punya program namanya Pro Series. Awalnya gue mikirnya Pro Series itu kayak kompetisi biasa, kompetisi turnamen biasa, tapi ternyata Pro Series itu adalah apa namanya, jatuhnya kayak reality show gitu. Jadi lu kayak lu nonton Master Chef gitu. Kalau Master Chef itu kan lu tujuannya buat jadi chef profesional. Nah ini lu buat jadi player profesional gitu. Jadi ntar ada dailynya mereka, ada challenge mereka ngerasain jadi pro player. Ya nanti nonton aja ya di EVOS TV, jangan lupa kalau udah tayang. Kita baru akan mulai acaranya, programnya baru akan mulai ntar tanggal 16. Jadi tapi hari ini udah peserta udah pada datang. Gue dikasih tahu security gue hari ini pada datang gitu kan. Dan ada 2 cabang gitu, ada Mobile Legends sama Free Fire. Gue juga belum tahu, gue belum pernah lihat kayak apaan Pro Series itu, makanya gue penasaran. Gue pengen ikutan terjun ke dalamnya, dan gue juga sih yang megang desain key visualnya nanti. Oke, pokoknya jangan lupa ditonton lah. Kapan lagi kan, jarang-jarang kan ada acara reality show yang tentang game ya kan. Biasanya kalau nggak nyanyi, masak, itulah bertahan hidup. Oke lah kalau gitu, sampai di sini dulu video gue kali ini. Buat lo pada yang rumahnya sekitaran Bintaro itu Tangsel, anaknya atau adiknya atau keluarganya ada yang perlu ke dokter gigi, gue sangat merekomendasikan klinik temen gue yang tadi itu, Dentafix. Lokasinya tuh di Bintaro sektor 9 di seberang Lotte Mart, di ruko yang aduh gue lupa lagi nama rukonya. Yang jelas itu rukonya di seberang Lotte Mart. Kelihatan kok kalau kita dari pinggir jalan yang ada haltenya tuh, nah rukonya itu di situ ya. Harganya bersahabat, dokternya juga baik-baik, cara komunikasinya bagus, menjelaskan semuanya benar-benar dijelaskan secara detail. Jadi ya jangan ragu-ragu lah kalau mau ke situ, karena balik lagi yang gue bilang, kalau udah sakit gigi lu nggak bisa ngapa-ngapain. Tiduran pun tetap sakit gitu. Kalau lu sakit perut tiduran kan setidaknya mesti redaan ya. Kalau udah sakit gigi nggak ada, cuman ke dokter gigi obatnya. Oke. Sampai di sini dulu video gue kali ini. Jangan lupa di subscribe channel gue. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa di like, share juga video gue ke teman-teman lo semua, ke sosmed lo, supaya makin banyak yang nonton video gue, makin banyak yang subscribe. Channel gue semakin berkembang, gue semakin semangat lagi bikin kontennya, sharing ilmunya, bagi-bagi pengalamannya sama lo semua. Gak cuma di dunia permotoran, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gua berikutnya. Dadah.